Hey hey hey, jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi. Kali ini saya ingin mengomentari sebuah rumah dengan desain interior yang cukup indah, cukup cakep dan sangat elegan. Yuk ikutin perjalanan saya di video kali ini. Simak terus. Namun sebelum lanjut ke video utama, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Rumah Abi, ada baiknya yuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan updatean video yang terbaru. Nah, di video kali ini agak sedikit berbeda nih. Saya mereview rumah dari bagian belakang, ya kan? Jarang-jarang kita review rumah dari bagian belakang seperti ini. Rumah ini adalah rumah dengan ukuran lebar 6 meter dan panjang tanahnya itu 12 meter teman-teman, jadi 72 meter persegi. Dan di bagian belakang ini ada sisa tanah sekitar 1,5 meteran ya, kali 6 meter. Dan rumah ini sendiri punya beberapa ruangan yang bisa mencukupi kebutuhan untuk si penghuni dari rumah ini teman-teman. Ada 3 kamar tidur, 1 dapur, 1 kamar mandi, ada living room, carport, dan juga taman bagian depan. Ini adalah kamar bagian anak teman-teman, kamar pertama, posisinya ada di sebelah kiri. Ini ukurannya sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter. Nah, komentar pertama mengenai kamar ini yaitu jika teman-teman punya ruangan yang seukuran ini atau sekompak ini, teman-teman harus bisa memilih kasur yang sesuai ya. Bisa kasur queen atau nomor 2, atau untuk pemilihan furniturnya ya simpel-simpel aja teman-teman. Pastikan tempatkan sebuah cermin-cermin yang mana ukurannya cukup gede ya. Kalau misalkan saran saya, kalau untuk desain seperti ini teman-teman bisa custom ya, ataupun panggil dari si desainer interior teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian kamar anak kedua di seberang dari ini teman-teman. Oke, kamar anak kedua punya ukuran ini sekitar 3 meter, panjang 3 meter kali 2,5 meter. Nah, dengan ukuran segini teman-teman bisa tempatkan sebuah meja belajar dan juga pemilihan kasur yang ya lagi-lagi untuk anak ya. Jadi kalau di sini sih dicontohkan untuk kasur nomor 3 nih teman-teman. Oke, tak lupa ataupun jangan kelupaan jendela yang ukurannya harus gede ya, harus lebar di ukuran kamar seperti ini agar pencahayaan yang masuk ke kamar ini jadi lebih lebar, lebih banyak, dan juga tentunya lebih adem. Dan plus satu lagi untuk AC tempatkan di atas pintu teman-teman. Oke, kita lanjut masuk ke bagian living room. Kalau teman-teman ingin mendesain rumah dengan model dry kitchen, tentunya teman-teman harus tempatkan posisi kitchen yang sesuai teman-teman. Oke, nah kamar mandi ini posisinya ada di tengah teman-teman. Ada di tengah antara kamar tidur anak yang tadi ukuran 3 kali 2,5 meter dan master bedroom. Ini kamar tidurnya ukuran berapa mas? 1,5 meter kali panjangnya sekitar 2 meteran teman-teman. Nah, untuk desain interior di bagian kamar mandi, kalau bisa teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin mendesain kamar mandi seperti ini, tilenya atau keramiknya itu harus full sampai ke atas ya. Dan tentunya perhatikan untuk sirkulasi udaranya teman-teman. Bisa exhaust fan, bisa jendela zigzag. Kita lanjut ke bagian kamar yang utama teman-teman, master bedroom. Nah, master bedroomnya sendiri punya ukuran ini sekitar 3 meter kali 3 meter. Nah, rumah dengan lebar rata-rata 6 meter, master bedroomnya itu atau kamar utamanya itu punya ukuran segini teman-teman, 3 kali 3. Nah, ukuran kamar 3 kali 3 bisa teman-teman tempatkan itu kasur model king size itu kayaknya ya. Atau salah teman-teman. Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, untuk di kamar tidur utama ini tentunya tempatkan posisi yang di depan teman-teman, dengan bukan jendela yang banyak akan memberikan sirkulasi udara yang maksimal. Warna-warna dari furniture juga diperhatikan teman-teman ya. Jadi kalau bisa ya senada warna merah, putih, dan lain sebagainya. Kalau ini dry kitchen ini posisinya ada di
living room sih sebenarnya teman-teman, ya kan. Ini kalau misalkan teman-teman pengen desain kayak gini, ini beli jadi juga ada sih kalau nggak salah. Ini cooker hoodnya juga bisa request ya. Dan untuk top table-nya ini motif-motif kayak granitel kayak gitu teman-teman, cakep banget ya. Zinc-nya juga kecil, minimalis, tapi oke banget. Nah kalau misalkan teman-teman tipe orang yang wah nggak usah deh mas, masa living room dikasih dapur ya kan. Ya dapur ini bisa ditempatkan di posisi yang sisa tanah bagian belakang tadi teman-teman. Sisa tanah bagian belakang kan masih ada tuh 1,5 meter. Nah kalau misalkan area ini teman-teman bisa melihat ada sebuah mezanin ya. Dan mezanin ini didesain ataupun dibikin karena rumah ini punya ceiling yang bisa dibilang cukup tinggi teman-teman, 5,5 meter sampai 6 meteran. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen bangun rumah dengan model mezanin, jadi untuk bagian plafonnya itu atau ceilingnya itu harus tinggi ya, harus high ya. Oke, kita lanjut ke bagian ruang tamu nih teman-teman. Ruang tamu itu pemilihan sofanya simple-simple aja teman-teman ya kan. Ini sofa single dengan 2 seater, dan untuk perabotan seperti ini ditempatkan di bawah tangga ya. Yuk kita masuk aja, kita lihat ke lantai mezanin. Nah kalau misalkan teman-teman pengen bangun rumah dengan model lantai mezanin seperti ini, yang perlu diperhatikan yaitu apa teman-teman? Pencahayaan yang ya maksimal ya. Jendelanya kalau bisa yang gede-gede nih untuk area seperti ini. Jendelanya gede, tentunya harus dimaksudkan agar cahaya yang masuk ke area ini jadi lebih maksimal, jadi lebih banyak teman-teman. Dan kalau ruangannya cukup gede, tempatkan sebuah sofa minimalis kayak gini. Dan juga tak lupa kasih AC juga teman-teman, biar nggak terlalu panas ya kan. AC setengah PK cukup lah ya kan. Oke, sampai di sini. Jika teman-teman ada pertanyaan, Mas, rumah ini posisinya di mana, harganya berapa, nanti teman-teman akan tahu. Ini adalah salah satu show unit di perumahan Paramount Petals di tipe Aster dengan luasan tanah itu dia 6x12, tapi lain model teman-teman. Kalau dari kemarin kan kita sudah mereview beberapa yang model-model yang lain ya kan. Tapi ini juga keren banget teman-teman menurut saya. Jadi rumah dengan lebar 6x12 meter ini bisa jadi atau bisa bikin 3 kamar tidur ya kan, living room, terus ada model mezaninnya juga, cakep banget sih menurut saya sih ya kan. Tapi kalau misalkan kita lihat nih ya, rumah ini kalau misalkan dijualin teman-teman di sini di tertera harga range sekitar mulai 700 jutaan. Tapi menurut saya memang worth it banget sih untuk rumah ukuran segini dengan desain compact ini, harganya mulai 700 jutaan. Oke, kita lanjut ke bagian carport. Di carport ini memiliki ukuran yaitu lebarnya sekitar 3 meter, panjangnya sekitar 4 meter teman-teman. Carport ukuran segitu sangat ideal ya, atau sangat cocok. Tapi kalau misalkan teman-teman punya mobil yang ukurannya lebih gede ya, kayak mungkin expander itu 4,3-4,4 meter, ini agak kurang teman-teman ya, agak kurang. Jadi jatuhnya moncongnya akan turun ke bawah sedikit. Nah ini teman-teman bentuk dari fasad tampak depannya ya. Nih, kalau misalkan teman-teman ingin bangun rumah dengan model satu lantai dengan lain daripada yang lain, teman-teman bisa tiru rumah ini. Fasad high ceiling teman-teman ya kan. Atapnya pakaiin genteng beton dengan model atap pelana kuda tuh segi 4 ya kan. Ini adalah show unit tipe Aster, luas tanahnya dia 6x12 meter. Oke, dan cukup sekian video kali ini. Untuk next video saya akan review lagi, berikan inspirasi rumah di lahan ini berapa nih teman-teman. Ayo. Ini juga 6 meter loh, 6 meter, tapi kayak kesannya lebar banget ya. Jadi wah, fasad tampak depannya aja gede banget nih, gede dan kokoh banget ya. Oke, jadi sampai di sini. Buat teman-teman yang berminat ataupun suka dengan video-video saya di channel Rumah Abi, silakan teman-teman klik like dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan
Plus dapatkan info-info menarik seputar dunia properti teman-teman. Mungkin teman-teman lagi cari ide inspirasi mendesain rumah, ide inspirasi bangun rumah, dan lain sebagainya. Semoga video-video kami bermanfaat buat teman-teman semua dan ditunggu video berikutnya dan see you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.